Makhluk mengerikan ini bernama Peta-Peta, sosok seram yang berjalan dengan dua tangannya. Dia adalah urban legend yang berasal dari Jepang. Katanya Peta-Peta diangkat dari kisah nyata. Wah, merinding banget. Ayo like video ini sambil tutup mata. Yang bisa entar dapat Robux gratis dari Elbrana. Aku tantang ya. 1, 2, 3. Like video ini sambil tutup mata sekarang. Komen bisa bang. Aku catat nih namamu satu-satu biar dapat Robux gratis. Beberapa bulan terakhir ini, internet sedang dikejutkan dengan sebuah game viral Roblox yang dimainkan oleh banyak orang di seluruh dunia. Bukan Grow a Garden, melainkan game horor berjudul Peta-Peta. Ada dua jenis permainan paling populer. Pertama, Peta-Peta School of Nightmares, dan yang kedua berjudul Peta-Peta saja. Walau terlihat berbeda dengan setting yang tidak sama, namun kedua game ini memiliki satu benang merah utama, yakni kehadiran hantu Peta-Peta yang mengerikan. Itu adalah sosok hantu Jepang berwujud wanita berambut hitam panjang dengan kulit pucat, wajah menyeramkan yang berjalan menggunakan kedua tangannya. Bukan tanpa sebab, sosok ini dipercaya tidak memiliki kaki sehingga harus memanfaatkan kedua tangannya untuk bergerak. Suara gesekan tubuhnya yang bercampur dengan lendir cairan berbau busuk yang membuatnya dijuluki sebagai Peta-Peta. Konon sosok ini bukanlah isapan jempol belaka, karena di Jepang memang ada hantu melegenda yang berwujud perempuan setengah badan. Kita akan menyelidiki cerita utama dari kedua game yang viral ini secara singkat ya. Pada permainan pertama berjudul Peta-Peta School of Nightmare, pemain terjebak di sebuah sekolah terbengkalai di Jepang berlatar pada tahun 2006, di mana lokasi tersebut masih sangat sepi. Kita harus mencari semua kunci yang tersebar agar dapat keluar dari sekolah itu hidup-hidup. Tidak ada bantuan dari luar, tidak ada telepon, tidak bisa menghubungi siapapun. Kita harus mengandalkan diri kita sendiri mencari setiap kunci yang tersembunyi. Di balik kegelapan lorong sekolah yang lembab, ada sosok makhluk mengerikan yang menyeret tubuhnya dengan kedua tangannya. Itu adalah Peta-Peta, hantu yang telah bergentayangan di sekolah itu bertahun-tahun lamanya. Dia akan meneror siapapun yang mencoba mengusiknya di sekolah. Walau dia sangat besar untuk bisa masuk ke dalam kelas, namun tangannya mampu masuk melalui pintu dan menarikmu keluar lorong, lalu memakanmu hidup-hidup, membelah tubuhmu menjadi dua agar bernasib sama seperti Peta-Peta. Sumpah merinding banget. Tak lama setelah itu, sekitar tahun 2008, sekolah terbengkalai ini dibeli oleh seorang pengusaha Jepang kaya raya. Dia meratakan bangunan sekolah lalu membangun sebuah hotel tradisional Jepang yang mewah. Hotel itu memiliki beberapa lantai dengan interior bergaya Jepang, membuat banyak wisatawan datang menginap ke hotel tersebut. Namun ketenaran ini tidak berlangsung lama karena Peta-Peta terus meneror setiap pengunjung yang datang. Sekali lagi hotel itu pun bangkrut dan terbengkalai. Di game kedua, Peta-Peta bersetting di hotel tradisional Jepang yang terbengkalai. Kamu sebagai pemain harus dapat menemukan setiap jimat kertas bernama Ofuda agar dapat menghentikan Peta-Peta yang mendekat. Gunakan kesempatan tersebut untuk kabur ke lantai berikutnya dan mencari jalan keluar. Ada banyak hal mengerikan di hotel tersebut, seperti boneka-boneka Jepang misterius atau coretan bekas ritual pemujaan iblis yang sengaja ditinggal pemilik sebelumnya. Inilah yang menyebabkan hotel tersebut semakin mengerikan karena ada banyak hantu yang bergentayangan di tempat itu. Jadi nggak cuma Peta-Peta. Jujur, Elbrana belum sanggup memainkan game ini karena suasana seramnya tuh kayak beda dari game-game horor Roblox yang ku kenal. Peta-Peta tuh kayak ada aura seram tersendiri yang mengisyaratkan kalau game ini tuh bukan game biasa. Setelah Elbrana menyelidikinya lebih lanjut, beneran dong game ini diangkat dari kisah nyata. Tepatnya di sekolah bernama Kizawa yang berlokasi di Nagano, Jepang. Pada tahun 2000 ada seorang murid perempuan yang sangat cantik dan pintar. Dia bernama Akira. Murid ini sangat pintar karena berhasil menyabet juara kelas umum satu sekolahan. Selain itu, dia juga manis dan cantik, membuat banyak remaja lelaki di sekolahan berusaha mendapatkan perhatiannya. Tapi kamu tahu, ada gerombolan murid di kelasnya yang nampak
tidak suka melihat kesuksesan Akira di sekolah. Mereka semua berusaha untuk membuat Akira tidak nyaman dengan memperlakukannya tidak baik. Akira dibulbul setiap hari hingga membuatnya trauma. Akira hanya bisa terdiam melihat perlakuan murid-murid nakal tersebut karena dia tahu kalau salah satu ketuanya adalah anak dari kepala sekolah. Begitu juga dengan teman-teman sekelas Akira yang mengetahui Akira dibulbul hanya bisa diam aja. Mereka takut terlibat dengan anak kepala sekolah tersebut. Hari demi hari Akira mengalami kejadian buruk hingga dia tidak memiliki semangat hidup lagi. Di suatu sore saat Akira menunggu bis di sebuah halte dekat persimpangan sekolahnya, murid-murid nakal itu melihat Akira lalu menarik Akira masuk ke sekolah. Mereka berkata, "Ayo tunggu aja di sekolah bersama kami." Dan dengan pasrahnya Akira hanya menurut karena tahu kalau ditolak dia hanya akan mendapatkan perlakuan lebih buruk lagi besoknya. Kamu tahu, sumpah sedih banget. Akira malah semakin diperlakukan sangat buruk di sekolah. Mana saat itu tuh udah jam pulang sekolah, kondisi sekolah udah sangat sepi, tidak ada yang bisa dimintai tolong. Akira diseret masuk ke dalam gudang terbengkalai dengan tubuh yang sudah penuh kesakitan. Lalu salah satu murid nakal itu mengambil gergaji logam. Lalu kamu tahulah gimana ya, dengan biadabnya mereka membunbun Akira hingga kakinya. Tahu kan maksudnya gimana teman-teman? Mereka semua pergi meninggalkan Akira sambil tertawa setelah mengetahui Akira tidak sadarkan diri. Berminggu-minggu berlalu setelah kejadian tersebut, Akira tidak pernah lagi menampakkan diri di sekolah. Ya iyalah, itu karena Akira udah gak ada. Sosok Akira baru ditemukan 2 minggu setelahnya saat ada petugas kebersihan sekolah pergi ke gudang untuk mengambil sesuatu. Betapa kagetnya semua orang di sekolah kalau Akira, sosok yang pintar dan cantik itu, sudah tiada dalam kondisi yang telah membusuk. Semua murid-murid yang terlibat diadili oleh pengadilan resmi Jepang dan kepala sekolah saat itu dikeluarkan. Aktivitas sekolah tetap berlanjut, namun ada beberapa hal aneh yang terjadi di sekolah. Misalnya seperti bau sangat busuk tercium dari gudang sekolah, padahal gudang tersebut sudah dibersihkan berkali-kali. Atau cairan merah keluar dari keran air minum di lapangan setiap jam 3 sore. Ada juga suara rintihan anak perempuan yang menyeret tubuhnya di koridor kelas yang gelap. Wah, merinding banget. Kejadian-kejadian horor ini membuat banyak murid memutuskan untuk pindah sekolah. Inilah yang menyebabkan sekolah SMA Kizawa yang ada di Nagano, Jepang ditutup pada tahun 2002. Dan sosok penunggu yang sering meneror para murid sering dipanggil sebagai peta-peta, yakni sosok yang mengeluarkan suara tubuh diseret dengan bau yang sangat busuk. Ya ampun, serem banget. Coba teman-teman, kalau kamu ada teori lain mengenai kisah nyata peta-peta ini, tulis di bawah ya. Nanti Elprana pin di kolom komentar. Selain kisah tentang Akira, ada juga teori lain mengenai sosok asli peta-peta. Dia bukanlah seorang murid SMA, melainkan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Teori ini berasal dari Reddit saat mereka mendapati sebuah foto jadul seorang ibu berpakaian kimono Jepang sedang menggendong anaknya. Foto itu didapatkan setelah kita menyelesaikan level keempat di permainan peta-peta. Pertanyaannya adalah, siapa sosok asli di foto tersebut? Besar kemungkinan itu adalah peta-peta saat masih manusia dulu. Dipercaya wanita di foto itu bernama Yoshi dan anak lelakinya bernama Yuto. Di tahun 2008 saat hotel pertama kali didirikan di atas sekolah terbengkalai, Yoshi sedang panik mencari anaknya yang hilang. Saat itu dia tahu kalau anaknya terjatuh dari atas kamar hotel. Yoshi yang melihat dari atas langsung histeris. Secara spontan dia berusaha menggapai anaknya yang ada di lantai dasar. Namun naas, tubuhnya tak seimbang. Dia ikut jatuh tergelincir dari kamar atas hingga membuat kakinya terluka sangat parah. Sebenarnya Yoshi itu masih hidup, namun karena depresi berkepanjangan pasca kehilangan anak, pada akhirnya dia telah tiada. Arwahnya menjadi penunggu hotel tersebut yang terus meneror sambil mencari anaknya yang hilang.